yang ada di POPP CPOB 2011 halaman 95. Jadi kalau kita sebagai orang, sebagai pekerjanya misalnya, dari luar, pertama itu biasanya kita masuk dulu ke area untuk melepas sepatu dari luar. Kemudian kita ganti baju dulu atau menggunakan baju kerja di area kelas F. Dari kelas F ini kita pakai baju, terus boleh kita masuk ke area kelas F. Kelas F itu bisa tadi ruang produksi kelas F ya, berarti area untuk pengemasan sekunder misalkan. Tapi kalau misalnya kita mau masuk ke kelas yang lebih bersih, misal mau ke area mau masuk ke area produksi non steril, kita mau masuk ke area kelas E. Maka dari kelas F ini kita masuk ke ruang antara dengan kebersihan kelas E, lalu kita ganti baju untuk seragam kerja di ruang kelas E tersebut. Nah, biasanya area kita mengganti baju itu memiliki kebersihan yang sama dengan kelas yang akan kita masukin. Misalnya kita mau masuk ke kelas E untuk produksi sediaan non-steril, maka ganti baju terakhirnya, ganti baju sebelum masuk ke kelas E itu harus di ruang ganti dengan kelas kebersihan yang sama. Makanya di sini pakai bajunya juga di kelas E. Kita ganti baju dulu menggunakan baju kerja untuk kelas E. Kalau sudah baru boleh masuk ke kelas E. Kalau misalnya mau masuk lagi ke kelas C atau kelas D, itu juga sama. Misal kita mau masuk ke kelas C, ya sudah, kita harus melepas dulu baju kerja kita yang di kelas E, kita ganti dengan baju kerja untuk kelas C, untuk area steril. Jadi kita pakai bajunya itu harus menyesuaikan dengan kebersihan ruangan yang akan kita masukin. Karena kita mau masuk area kelas C, maka area pakai bajunya pun, ganti bajunya pun itu harus memiliki kebersihan yang sama, yaitu kelas C juga. Dan seterusnya. Ini contoh skema aja untuk area ganti pakaian di industri. Kemudian, nah, tadi untuk kelas yang steril ada kelas A sampai kelas D. Khusus untuk sediaan steril, area produksi steril, ada beberapa parameter yang harus diawasi di ruangan tersebut. Yang pertama adalah jumlah mikroba dalam ruangan. Yang kedua adalah jumlah partikel. Jumlah mikrobanya, jadi kita harus memantau apakah ruangan ini bersih dari mikroba atau enggak. Caranya bisa dengan menggunakan sampel udara. Jadi udaranya kita ambil di ruangan tersebut dari apa? Dari kayak HVAC-nya, dari sumber udaranya, sumber AC-nya, kita alirkan ke cawan Petri. Kemudian kita biarkan terjadi pertumbuhan bakteri di cawan Petri tersebut. Jadi cawan Petrinya itu sudah ada media agar pertumbuhannya. Nah, nanti dilihat berapa banyak koloni bakteri yang tumbuh. Kemudian bisa dengan menggunakan cawan papar. Kalau cawan papar ini, si cawan Petrinya itu diletakin aja di dalam ruangan, dibiarin selama 4 jam. Dalam kondisi terbuka di ruangan yang sedang kita cek. Kemudian ada cawan kontak. Kalau cawan kontak ini cawannya ditempelin, entah itu di lantai, atau di dinding, atau di alat yang ada di ruangan tersebut. Bisa juga dengan sarung tangan 5 jari. Nah, ini nanti dilihat berapa banyak koloni yang tumbuh. Untuk kelas A, dari semua sampel itu tidak boleh ada sama sekali. Jadi kurang dari 1 koloni. Kelas B, sampel udara 10, ke kanan setengahnya. Cawan papar 5, cawan kontak 5 juga. Kelas C, sampel udaranya maksimal 100 koloni, cawan papar setengahnya 50, cawan kontak setengahnya lagi 25. Kemudian kelas D mulainya dari 200 ke kanan setengahnya. Jadi 100 lalu 50. Ini untuk jumlah mikroba. Kemudian ada lagi jumlah partikel. Kalau jumlah partikel, ini kita mau melihat adanya partikel di ruangan dalam kondisi operasional maupun non-operasional. Operasional di sini ketika ruangan sedang digunakan,
Jadi sedang ada kegiatan produksi, kita ngecek. Pas lagi ada produksi ini kita cek udaranya nih partikelnya ada berapa di ruangan tersebut. Kalau non operasional berarti kebalikannya, sedang tidak digunakan. Nah, ukuran partikelnya dibagi jadi dua. Ada yang lebih dari 0,5 mikro, ada yang lebih dari 5 mikrometer. Untuk kelas A, baik dalam kondisi non-operasional maupun operasional, jumlahnya sama. 3520 dan 20. Turun ke kelas B, kondisi non-operasional kelas B itu sama dengan kondisi operasionalnya kelas A. 3520, tapi di sini beda. Yang tadinya 20 jadi 29. Jadi ini turun ke sini. Kemudian, ketika kelas B sedang dalam kondisi digunakan, maka nolnya ditambahin 2. Nolnya tambah 2. Dari 3520 jadi 352.000. Dari 29 jadi 2.900. Turun lagi ke kelas C. Kondisi kelas C non-operasional itu sama seperti kondisi kelas B operasional. 352.000 dan 2.900. Geser ke kanan, ketika kelas C-nya digunakan, maka nolnya itu tambah 1. Jadi 3.520.000 dan 29.000. Kemudian kelas D, dalam kondisi tidak digunakan, sama seperti kelas C yang sedang digunakan. Nah, ketika kelas D-nya digunakan, jumlah partikelnya tidak ditetapkan. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca lagi di CPOB Aneks 1 terkait pembuatan produk steril. Ini adalah batasan maksimum jumlah mikroba dan partikel yang boleh ada di ruangan untuk produksi steril. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Kak izin mau tanya yang di Mm-mm. sebelumnya, Kak, penjelasan sebelumnya. Ini, Yang sediaan steril yang sebelumnya, ini, Kak. yang ini. Ya, Kak. Itu, Kak, saya masih bingung, Kak, untuk sterilisasi akhir yang tidak beresiko dan beresiko itu gimana ya, Kak? Oke, biasanya sebenarnya eh, yang menilai, biasanya nanti industri itu akan menilai, karena ini kan dari CPOB, jadi kalau CPOB itu kan sebenarnya dikeluarkan dari Badan POM. CPOB itu biasanya lebih ke arah, bukan himbauan, kayak aturan. Tapi nanti, apakah produknya beresiko atau tidak, itu yang lebih tahu adalah si pihak industrinya. Mereka yang akan melakukan kajian resiko, apakah si produk ini masuknya ke resiko di luar kebiasaan atau enggak. Nah, gampangnya di sini kalau contoh yang diberikan di di POPP CPOB itu dia dianggap beresiko kalau dia memang dibuat dengan sterilisasi akhir tapi ternyata setelah dilakukan penilaian bahan-bahan yang
Oke, sebentar ya. Tadi ke ke ini apa namanya? Jaringannya jelek sebentar. Kakak admin boleh tolong dijadiin co-host? Bentar ya, nunggu kakak adminnya dulu supaya aku dijadiin co-host. Oke, suaraku udah kedengeran sekarang? Halo, tes tes. Sudah ya. Oke, tadi kapan dikatakan si produk tersebut berisiko di luar kebiasaan? Kalau di POPP CPOB itu ini diberikan hanya contohnya aja. Sebenarnya nanti yang menentukan adalah si industrinya juga. Dia yang akan lebih tahu apakah produk ini tergolong berisiko atau enggak. Eh, Kalau di POPP CPOB yang dijadikan contoh, misalnya ketika tadi yang pertama bahan-bahan yang digunakan itu ternyata mudah ditumbuhi mikroba. Nah, ini nanti biasanya pihak industri akan melakukan kajian dulu. Apakah si bahan baku dari produk A ini yang sedang mau dibuat misalnya, dia gampang nggak ditumbuhi bakteri? Atau mungkin gampang busuk nggak? Dan lain-lain. Kemudian, misal ternyata berdasarkan kapasitas industri, si obatnya ini kalau sudah selesai diolah itu harus nunggu dulu sebelum bisa disterilkan. Nggak bisa langsung setelah hari ini selesai diproduksi, langsung hari ini juga disterilkan. Misalnya harus nunggu antrian dulu karena kapasitas sterilisasinya mungkin terbatas. Misal harus nunggu beberapa hari. Nah, itu kan eh, akan ada resiko dia malah jadi terkontaminasi selama nunggu. Nah, ini lebih baik dibuat di kelas C aja. Atau misalnya produksinya dengan tangki yang terbuka. Itu juga masuk ke dalam salah satu contoh dari POPP CPOB-nya. Gitu. Jadi ini beberapa contoh yang dikatakan si obatnya tersebut ada resiko di luar kebiasaan. Aslinya mungkin sebenarnya bisa disterilisasi akhir, diproduksi di kelas D, tapi ternyata karena beresiko daripada nanti produknya gagal, lebih baik ya udah dibuat di kelas yang lebih bersih, yaitu di kelas C. Makanya kalau teman-teman lihat di sini, di bagian sini, ini juga dari POPP CPOB, kelas C ini dikatakan adalah area produksi steril dengan proses sterilisasi akhir. Jadi tadi kalau produknya akan disterilisasi akhir, bisa dibuat di kelas D atau dibuat di kelas C, tergantung dari hasil kajian si industrinya, apakah dia beresiko atau tidak. Gitu, Kak Putri, apakah menjawab? Iya, menjawab Kak. Oke, yang lain? Oke, kalau gitu aku lanjut dulu ke tekanan udara. Nah, kalau di area produksi, di industri farmasi, di dalam ruangannya itu biasanya ada tekanan udaranya, tekanannya berbeda. Dan antar ruangan itu selalu ada yang namanya ruang antara. Kalau teman-teman lihat di sini, ini kan pasti ada ruang antara yang memisahkan antara kelas F dengan kelas E. Di sini juga ada ruang antara. Di sini ada ruang antara. Pokoknya selalu ada ruang antara di antara dua ruangan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang atau kontaminasi melalui udara dan menjaga agar ruangan tersebut itu tetap bersih sesuai dengan kelasnya. Nah, eh,
pengaturan tekanan udara di industri farmasi itu ada 3 jenis. Bisa menggunakan sistem bubble, bisa menggunakan sistem cascade, bisa menggunakan sistem sink. Nah, contohnya yang bubble, di sini ada ruang 1, ada ruang 2, dipisahkan oleh area ruang antara. Dikatakan dia menggunakan sistem bubble kalau tekanan di ruang antara itu lebih besar dibandingkan dengan tekanan di ruangan di sebelah-sebelahnya. Karena tekanan di ruang antara lebih besar, otomatis arah aliran udaranya itu dari ruang antara bisa masuk ke ruang 1 maupun ke ruang 2, tetapi udara dari ruang 1 itu nggak bisa masuk ke ruang antara. Begitupun dari ruang 2, dia juga nggak bisa masuk ke ruang antara. Karena udara itu mengalirnya dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Tidak bisa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Makanya seperti ini, kalau bubble, ruang antara ini dia menyuplai udara bersih. Ketika kita buka pintu, misal kita dari ruang 1 mau ke ruang 2. Kita buka pintu dari ruang 1 ke ruang antara, nah udara di ruang 1 itu akan tetap bertahan di ruang 1 aja. Dia nggak ikut pindah. Sedangkan udara dari ruang antara itu bisa masuk ke ruang 1. Kemudian nanti dari ruang antara masuk ke ruang 2. Udara di ruang 2, ketika kita buka pintu, ya dia ketahan. Nggak bisa masuk ke ruang antara, karena tekanannya lebih tinggi. Tapi udara di ruang antara bisa masuk ke ruang 2. Kemudian ada lagi tipe cascade. Ini sama, ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang antara. Dikatakan dia menggunakan tipe cascade kalau tekanan udara di ruang antara itu di tengah-tengah. Jadi di sini kebetulan ruang 2 lebih tinggi, 30 Pascal, lalu ruang antara 22,5, ruang 1 15. Kalau seperti ini, udara itu bisa mengalir dari ruang 2 ke ruang antara, lalu ke ruang 1. Tetapi udara dari ruang 1 itu nggak bisa masuk ke ruang antara, dan udara dari ruang antara tidak bisa masuk ke ruang 2. Karena tadi ada perbedaan tekanannya. Tekanannya lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah tipe sink. Ini tipe sink, ini ruang antara. Kalau tipe sink, dikatakan dia menggunakan tipe sink kalau ruang antaranya memiliki tekanan yang paling rendah dibanding dua ruangan di sebelahnya. Sehingga nanti udara dari ruang 1 bisa masuk ke ruang antara, udara dari ruang 2 bisa masuk ke ruang antara. Tapi udara yang sudah masuk di ruang antara itu nggak bisa masuk ke ruang 1 maupun ruang 2 karena tekanannya lebih tinggi. Nah, ini adalah 3 sistem pengaturan tata udara yang bisa digunakan di industri farmasi. Ini bisa teman-teman lihat nanti di Juknis BPOM, Sarana Penunjang Kritis Industri Farmasi tahun 2013. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin mau tanya, Kak. Mm-mm. Kalau dikasih contoh, Kak, misalkan ruang bubble itu, ruang 1 dan 2-nya itu kelas apa ya, Kak? Oke, ini bisa digunakan di mana aja tergantung layout dari si industrinya. Misal, ruang 1 dan ruang 2 adalah ruangan yang kelas kebersihannya sama. Misalkan, ini ada ruang, ini aja deh. Misal ini sama-sama kelas E. Yang satu ini ruang kemas primer, yang satu ruang mixing misalkan. Ini kan ruang pengolahan. Ini untuk sediaan non-steril. Sama-sama kelas E, dia bisa pakai sistem bubble. Ini bisa. Atau misalkan yang cascade itu digunakan kalau ruangannya kelasnya itu berbeda. Misal yang ini kelas F, yang ini kelas E. Misal di sini adalah ruang kemas sekunder, yang di sini adalah ruang kemas primer.
Tapi ini tidak selalu ya, ini hanya contoh aja. Ruang kemas primer itu kan kelas kebersihannya itu kan lebih tinggi dibanding ruang kemas sekunder. Otomatis udara di ruang kemas primer itu lebih bersih dibanding ruang kemas sekunder. Kalau seperti itu, dia bisa dibuat seperti ini, ruang kemas primernya dibuat tekanannya 30, nanti ada ruang antara, lalu ke ruang kemas sekunder dibuat tekanannya lebih rendah. Udara dari ruang kemas primer boleh masuk ke ruang kemas sekunder, tapi kebalikannya, dari ruang kemas sekunder nggak boleh masuk ke ruang kemas primer, kayak gitu. Dan seterusnya. Gitu, Kak Putri? Paham, Kak. Kalau untuk contoh yang satunya, Kak, boleh Yang sing, tolong kasih contoh. ini sama Ya, aja, misal sama-sama kelas D. Yang satu ini area untuk mixing, yang satu area penimbangan misalnya, sediaan steril. Sama-sama di kelas D. Ini bisa aja dilakukan dilakukan menggunakan menggunakan kondisi sink itu juga bisa. Atau misalnya tapi nanti terlalu bingung nggak ya? Misal ada lagi nanti kalau teman-teman baca pengaturan khusus untuk area pengemasan pada sediaan beta laktam. Beta laktam itu apa? Yang tahu? Beta laktam? Obat? Penisilin. Oke, penisilin atau antibiotik. Nanti kalau teman-teman baca, beta laktam itu dia pengaturannya khusus, beda lagi. Eh, Beta laktam itu dia tidak boleh sampai keluar ke luar. Maksudnya, gimana ya bahasnya? Jadi kalau kita bikin beta laktam, di area pengemasannya itu harus dikhususkan, tidak boleh sampai ada udara dari dalam ruang produksi yang keluar ke area luar, karena beta-laktam itu termasuk ke dalam obat yang menyebabkan sensitisasi. Dia dilindungin intinya. Kalau nanti teman-teman lihat, aku bikin di mana ya? Kalau khusus untuk beta-laktam, misalnya di sini ada ruang kemas primer, ada ruang antara, ada ruang kemas sekunder, kemudian ada ruang antara lagi, kemudian ini area luar. Area luar itu kan tekanannya 0, karena memang tidak diberikan tekanan. Nah, kalau dia beta-laktam, khusus untuk beta-laktam, ruang kemas primernya misal dibuat 2, ruang antaranya dibuat 3, ruang kemas sekundernya 2, ruang antaranya lagi 3. Nah, ini contohnya. 2 di sini adalah maksudnya 2 plus itu menunjukkan tingkat tekanannya. Kalau kita lihat di sini, antara ruang kemas primer dengan ruang kemas sekunder, ini menggunakan sistem apa? Bubble. Oke, dia menggunakan sistem bubble. Nah, padahal ini sama-sama, yang ini kelas E, yang ini kelas F. Kenapa dia nggak menggunakan sistem cascade aja? Padahal kan kalau tadi di sini contohnya dia bisa pakai sistem cascade. Nah, kalau khusus untuk beta laktam, kita tidak menggunakan sistem cascade. Meskipun ruang kemas sekundernya itu kelas kebersihannya lebih rendah. Soalnya kita mencegah supaya jangan sampai udara dari dalam area produksi itu keluar ke area luar. Takutnya kalau kita bikin sistem cascade, misal di sini 3, terus 2, terus 1, nanti kan udaranya ke sana. Ada kemungkinan dia bisa keluar ke area luar. Makanya kalau yang beta laktam itu disetting dia menggunakan sistem bubble gitu. Jadi sebenarnya kalau disuruh kasih contoh agak susah karena memang nanti tergantung layoutnya itu akan digunakan untuk apa. Biasanya pun nanti kalau keluar di soal itu nanti dia udah akan ngasih tahu ini tekanannya berapa berapa berapa. Nanti teman-teman disuruh ngasih tahu ini tipenya apa. Apakah bubble, cascade atau sink. Gitu? Bingung nggak? paham, Kak. Paham ya? Oke, jadi penggunaan bubble, cascade, dan sink ini benar-benar eh, variatif tergantung nanti layoutnya seperti apa dan kebutuhannya bagaimana. Gitu. Jadi tidak selalu berpatokan, oh kalau kelas F dengan kelas E berarti nanti pakai cascade, itu nggak mesti.
Contohnya kayak ini, beta-lactam, kelas F dan kelas E, dia pakainya sistem bubble, gitu. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Apoteker industri farmasi sedang melakukan pemeriksaan rutin pada area produksi steril. Salah satu parameter pemeriksaan adalah jumlah partikel udara pada area produksi. Syarat jumlah partikel ukurannya 0,5 pada area pengolahan sediaan steril dengan metode sterilisasi akhir yang diperbolehkan pada kondisi non-operasional. Kira-kira yang dimaksud ini kelas apa? Kelas A, B, C, atau D? Kelas D. Kelas D, karena dia sedang melakukan pengolahan sediaan steril dengan metode sterilisasi akhir. Di sini dia nggak menyebutkan apakah obatnya beresiko atau enggak, jadi kita asumsikan dia kelas D. Kita lihat kelas D dalam kondisi non-operasional, berapa maksimal jumlah partikel yang 0,5 mikrometer? Jawabannya adalah C, Kak. C. yang C, 3.520.000. B, Kak. Oke, kita lihat di sini. Oh, kayaknya aku salah kunci jawabannya. Oke, non-operasional yang 0,5 mikrometer untuk kelas D, jawabannya adalah 3.520.000. Oke, jawabannya berarti yang C. Kayaknya tadi di websitenya di pengerjaan pretest kunci jawabannya salah. Nanti dibenerin. Oke, jawabannya C. Yang lain ada yang bingung? Cukup jelas? Kak mau tanya, Mm-mm. eh sebenarnya tuh sekarang udah pakai 2025 atau masih tetap yang 2024 ya Kak buat batas cemaran partikel sama mikrobanya? 2024. Ada yang berubah, Kakak? Bentar, cek. CPOB yang terbaru 2024, tapi kalau nggak salah jumlah partikelnya masih sama kayak yang 2018 persyaratannya. Karena dia masih pakai ISO yang sama. Bentar. Gimana? Soalnya kalau yang 2025 agak beda sih Kak, apa tuh yang batas maksimum partikelnya yang lebih dari 5 mikro itu. Kalau Tapi yang di kalau yang 2025 0,5 sama sih. Kalau batas maksimum partikel total yang lebih dari 5 mikro tuh kalau yang non operasional nggak ditentukan. wait, coba ya. Saya cek di aneks 1. Pakai yang ini ya, yang nomor 7 tahun 2002, sorry. Perkab BPOM nomor 7 tahun 2025 bukan? Iya Kak, yang itu. Oke, aku cek dulu ya. Aneks 1. Oke, jumlah partikelnya untuk kondisi yang... Oh, oke.
Kalau yang sekarang berarti ini aku nanti update. Yang ini kalau di CPOB 2025 sekarang dia sudah tidak ditentukan ya. Soalnya ini aku masih pakai yang 2024. Kemudian yang di sini dia makainya maksimal 29.300. Gini? Bener? Iya, Kak. Ya, oke. Nanti aku update lagi di slide yang ini. Oke, makasih Kak. Siapa tadi? Makasih Kak atas informasinya. Oke, teman-teman nanti bisa pakai Perka BPOM yang nomor 7 tahun 2025. Ini ada beberapa perubahan dari Perka BPOM sebelumnya tentang nomor 7 juga tahun 2024 tentang CPOB. Oke, ada lagi? Man ya, kalau gitu lanjut ke soal nomor 2. Industri sedang mengatur sistem tata udara pada area produksi cairan obat dalam. Terdapat ruang penyangga yang memisahkan antara ruang kemas primer dan ruang kemas sekunder dengan layout sebagai berikut. Kalau seperti ini, masuknya ke kategori apa? Rizky, Kak. Oke, yang C. Nah, ini buffer room itu sama aja dengan ruang antara, sama aja dengan ruang penyangga. Istilahnya sama. Kalau ruang penyangga ini untuk orang, tapi kalau barang itu namanya pass box. Di rumah sakit juga biasanya ada. Pass box tuh sama aja kayak buffer room atau ruang penyangga. Oke, kemudian nomor 3. Personil industri farmasi akan melakukan proses pengemasan primer sediaan sirup di area produksi. Sebelum memasuki area pengemasan primer, personil harus menggunakan pakaian kerja yang sesuai. Ruang tempat melakukan ganti pakaian kerja tersebut harus memiliki kebersihan minimal kelas. Untuk area pengemasan primer dilakukan di kelas apa? Di Kak. Kelas E. Karena di sini kita mau bikin sediaan sirup. Sediaan sirup masuknya ke sediaan non-steril. Berarti area ganti bajunya harus dilakukan minimal di kelas E. kelas yang E juga. Tadi area ganti bajunya harus memiliki kelas kebersihan minimal kelas yang sama dengan ruangan yang akan dimasuki. Kalau mau masuk ke kelas C, ganti bajunya di kelas C juga. Nomor 4. Selama kegiatan aseptis berlangsung, industri harus melakukan pemantauan cemaran mikroba secara berkala. Salah satunya menggunakan sampel cawan papar 90 mm. Batas cemaran mikroba yang disarankan untuk pemantauan pada ruang kelas produksi tersebut. Kita mau melakukan kegiatan aseptis, berarti dilakukan di kelas A. Kelas A. Kalau kelas A, berapa maksimal? Kurang dari 1. Nggak ada di bawah Kurang 1. dari 1. Oke. Ini aku lihat juga di Perka BPOM yang baru ada perubahan sedikit. Untuk metodenya hanya tinggal 3, sampel udara, cawan papar, sama cawan kontak aja. Yang sarung tangan 5 jari sudah nggak ada. Nanti materinya aku tambahin lagi ke slide yang barusan. Tapi tetap untuk kelas A tidak boleh ada pertumbuhan bakteri. Jadi kurang dari 1 coliform unit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, izin nanya. Mm-mm. Tadi kan kalau yang sterilisasi akhir produksinya di kelas D. Nah, itu sterilisasinya tetap di kelas D atau di mana? Biasanya tetap di kelas D. Untuk kegiatan steril itu biasanya paling rendah dilakukan semuanya di kelas D. Baik itu bahkan pencuciannya pun biasanya nanti hasil pencucian alat yang sudah dibersihkan itu juga disimpannya di kelas D. Gitu? Makasih, Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke kualifikasi dan validasi. Ada namanya kegiatan validasi dan kualifikasi. Ini biasanya dilakukan rutin oleh industri farmasi. Seringnya ini di AMPU atau dilakukan oleh pihak QA.
atau pemastian mutu. Apa bedanya validasi dan kualifikasi? Ini sama-sama kegiatan pembuktian. Pembuktian terhadap sesuatu atau pemastian. Kalau validasi, kita mau memastikan suatu metode atau prosedur yang dilakukan di industri farmasi. Apakah kalau metode yang kita gunakan tersebut kita lakukan, hasilnya itu akan selalu konsisten memberikan hasil memenuhi kriteria keberterimaan. Jadi, metode-metode yang digunakan di industri farmasi itu biasanya harus divalidasi dulu sebelum bisa dipakai. Contoh, ada validasi proses. Validasi proses di sini adalah proses pembuatan sediaan, proses produksi. Ketika kita mau melakukan kegiatan proses produksi, maka metode produksinya itu harus divalidasi dulu. Bener nggak? Kalau kita memproduksi dengan cara ini, hasilnya akan selalu memenuhi persyaratan. Misal kita mau bikin tablet metformin dengan cara granulasi basah, misalkan. Caranya pertama timbang sekian gram bahan, kemudian dicampur sekian menit, lalu dilakukan granulasi dan seterusnya. Nah, sebelum kita bisa gunakan metode tersebut untuk produksi skala komersil, biasanya harus divalidasi dulu. Namanya validasi proses. Kemudian ada lagi namanya validasi pembersihan. Cara kita membersihkan alat itu juga harus divalidasi. Biasanya kalau alat sudah selesai dipakai untuk untuk produksi, kan akan dibersihkan. Nah, kita harus ngecek apakah benar cara membersihkannya kita itu sesuai atau tidak. Memenuhi persyaratan atau tidak. Beneran nggak alatnya bersih? Atau jangan-jangan masih ada sisa bahan sebelumnya. Maka harus dilakukan validasi pembersihan. Kemudian setelah validasi pembersihan ada lagi validasi metode analisis. Nah, validasi metode analisis di sini kita mau melihat kalau misalnya kita mau menganalisis sampel dengan metode tertentu, misal mau pakai HPLC, caranya seperti ini. Nah, metode HPLC-nya itu harus divalidasi dulu. Mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah akurasi, presisi, linearitas, dan teman-temannya. Nah, itu adalah salah satu contoh validasi metode analisis. Jadi, di industri ada beberapa kegiatan yang sebelum kita lakukan itu harus divalidasi dulu. Nah, sekarang kualifikasi. Kualifikasi ini sama, ini juga kegiatan pembuktian, tapi yang dibuktikan atau dipastikan itu adalah suatu alat atau instrumen. Kita mau ngecek apakah alat yang kita gunakan itu bekerja dengan benar dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Jangan sampai kita punya alat, ternyata alatnya itu rusak, tapi dipaksain digunakan. Akhirnya nanti hasilnya rusak semua. Misal kita punya mesin kapsul. Ternyata mesin kapsulnya ini tuh rusak, tapi kitanya nggak tahu. Sehingga pas kita cek, kapsulnya itu semua tidak memenuhi syarat, misal. Nah, itu berarti harus dilakukan kualifikasi dulu. Kita cek apakah alat yang kita pakai beneran kondisinya oke atau enggak. Jangan sampai nanti kita bingung, jangan sampai kita bingung ternyata nanti kita kirain formulanya yang salah dan lain-lain, padahal alatnya yang salah, bukan formulanya. Maaf Kak, apa beda dengan validasi metode analisis yang menggunakan instrumen? Ya, ini validasi metode analisis adalah metode analisis yang digunakan di industri farmasi yang menggunakan instrumen biasanya. Kayak misalnya HPLC, spektro, GC, dan lain-lain. Metode-metode analisis tersebut sebelum kita gunakan untuk analisis sampel, itu harus divalidasi dulu metodenya. Gitu, Kak Sabira? Oke, nah sekarang kita bahasnya yang kualifikasi. Tadi kualifikasi itu dilakukan untuk untuk alat-alat yang akan digunakan. Tahapan kualifikasi yang pertama dimulai dari kegiatan SKP dulu.
Ketika industri mau beli alat, dia beli alat baru, maka misal kita mau beli alat mesin cetak tablet, mesin baru. Mau kita kualifikasi dulu. Pertama kita susun dulu SKP-nya. SKP di sini adalah uraian parameter atau spesifikasi apa sih yang kita inginkan dari alat yang mau kita beli. Misal kita pengen alatnya itu kapasitasnya sekian kilogram, bahannya terbuat dari apa, ukurannya bagaimana, dia harus bisa apa aja. Nah, itu kita uraikan di SKP. Kemudian, SKP-nya ini kita serahkan ke pihak supplier alat. Ini loh, saya pengen beli alat yang seperti ini. Kamu punya nggak alat ini, misalkan. Nah, nanti si supplier akan menawarkan produknya, lalu kita cek. Yang kedua adalah kualifikasi desain. Masuk ke kualifikasi desain, di sini kita periksa dulu apakah desain alat yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan persyaratan CPOB, dan kita cek apakah sudah memenuhi SKP yang kita inginkan. Kita pengennya alatnya seperti ini, apakah alat yang ditawarkan sesuai atau tidak. Kalau desainnya sudah oke, sudah memenuhi persyaratan, dilakukan FAT atau SAT. FAT di sini kepanjangan dari Factory Acceptance Test. Kalau SAT, Site Acceptance Test. Nah, ini Factory Acceptance Test dan Site Acceptance Test. Jadi, kita melakukan konfirmasi. Intinya, kita konfirmasi dulu alat ini sebelum dikirim dan dipasang ke industri kita cek dulu apakah alatnya beneran bekerja atau enggak. Gampangnya kayak kalau teman-teman beli handphone baru, sebelum HP-nya dibawa pulang, biasanya itu kan di tempat penjualnya kita unboxing dulu. Dicek dulu kameranya, dicek layarnya, dicek chargernya, dan lain-lain. Semuanya berfungsi atau enggak. Nah, kurang lebih FAT, SAT itu seperti itu. Kita cek dulu kondisi si alatnya di lokasi pemasok sebelum nanti dikirim. Kalau sudah oke, sudah memenuhi persyaratan, alatnya dikirim ke industri, lalu dipasang. Dilakukan instalasi. Masuk ke kualifikasi instalasi. Di sini kita cek, setelah dipasang apakah alatnya sudah dipasang dengan benar, kita lakukan kalibrasi instrumen yang ada di alat tersebut, dan kita kumpulkan dan kita periksa dokumen instruksi dari pemasok. Cara penggunaannya, cara perawatan dari pabrikannya, itu kita pelajarin di kualifikasi instalasi. Kalau sudah, lanjut ke kualifikasi operasional. Di kualifikasi operasional, alatnya kita cobakan. Kita uji coba dalam kondisi yang tidak normal. Misalnya dalam kondisi bahannya cuma sedikit, di batas bawah, kemudian di batas atas. Kira-kira kondisi alatnya seperti apa? Atau misal dilakukan dalam kondisi yang tidak ideal. Misalnya tiba-tiba listriknya itu mati. Atau misalnya tiba-tiba mesinnya dimatiin secara manual dan lain-lain. Kira-kira kondisinya seperti apa? Nah, ini dilakukan di kualifikasi operasional. Terakhir, dilakukan kualifikasi kinerja. Kalau kualifikasi kinerja, ini alatnya kita uji coba dengan menggunakan bahan yang sesuai atau menggunakan bahan simulasi yang setara. Misal, alatnya ini akan digunakan untuk membuat tablet metformin. Ya, berarti di kualifikasi kinerja kita kita gunakan bahan-bahan untuk membuat tablet metformin. Atau menggunakan bahan simulasi yang setara pada kondisi normal. Nah, ini nanti dicek apakah kinerja si alatnya ini sesuai atau tidak. Ini adalah tahapan dari kualifikasi. Jadi tadi mulai dari SKP, kualifikasi desain, FAT, SAT, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, kualifikasi kinerja, dan bila perlu nanti bisa dilakukan kualifikasi ulang. Atau misalnya kita melakukan modifikasi terhadap alat, itu juga biasanya bisa dilakukan kualifikasi ulang. Oke, untuk kualifikasi ada yang mau ditanyakan dulu?
Kalau belum, aku masuk ke soal nomor 5. Apoteker industri Oh ya, Kak, farmasi. izin tanya, Kak, Gimana? untuk yang sebelumnya, slide Ini? sebelumnya, Kak. Ini? Iya, untuk yang operasional itu dapat dikombinasi dengan KI itu gimana ya, Kak? Oh, ini. Jadi biasanya ada beberapa yang pengerjaannya itu dibarengin. Jadi sekalian melakukan kualifikasi instalasi, sekaligus melakukan kualifikasi operasional. Kalau untuk teknisnya aku sendiri tidak bisa menjelaskan. Maksudnya kayak rinciannya seperti apa, karena waktu aku PKPA juga aku nggak dapet materi kegiatan kualifikasi ini. Tapi kalau secara teoritis, ada beberapa kegiatan yang boleh digabung. Contohnya, ya ini kualifikasi instalasi sekaligus melakukan kualifikasi operasional. Jadi nggak perlu nunggu instalasi selesai dulu, maksudnya kualifikasi instalasi selesai, baru habis itu melakukan kualifikasi operasional, tapi bisa dibarengin, digabungin langsung kayak gitu. Gitu yang aku paham. Sama kualifikasi Oke, Kak. kinerja ini juga bisa dikombinasi dengan kualifikasi operasional, itu juga bisa. Jadi yang instalasi bisa digabung dengan operasional atau operasional bisa digabung dengan kinerja. Ini teknis pengerjaannya di industri. Gitu, Kak Putri? Ya, paham, Kak. Oke, nomor 5. Apoteker sedang melakukan kualifikasi mesin filling kapsul, baru saja dipesan dari supplier. Tahapan kualifikasi berikut di mana dilakukan pengujian kemampuan alat menggunakan bahan sediaan pada kondisi normal. Kita menguji mesin menggunakan bahan sediaan yang akan dibuat pada kondisi normal, maka masuknya ke tahap kualifikasi yang mana? Kinerja, Kak. Yang kinerja. Oke, kemudian mundur sedikit ke bab keluhan dan penarikan produk. Di sini ada soal yang terkait dengan bab keluhan dan penarikan. Biasanya kalau ada keluhan, entah itu dari masyarakat atau misalnya dari Badan POM, ada laporan, nanti biasanya pihak industri itu harus melakukan pengecekan dulu, dilakukan pemeriksaan dulu sebelum nanti diputuskan apakah perlu dilakukan penarikan produk atau tidak dari pasaran. Biasanya pemeriksaannya ini menggunakan sampel pembanding atau sampel pertinggal. Nah, apa bedanya? Jadi di industri itu kalau kita sudah selesai melakukan produksi satu batch, ada sebagian produk dalam batch itu yang ditinggalkan di industri, tidak dijual semua. Fungsinya adalah sebagai sampel pembanding atau sampel pertinggal. Siapa tahu nanti di masa depan ternyata ada kasus, misalnya ada laporan sediaannya palsu, atau ada laporan obatnya ini rusak, atau menyebabkan penyakit tertentu, misal kayak kemarin menyebabkan gagal ginjal dan lain-lain. Nah, maka kita membutuhkan sampel pembanding atau sampel pertinggal dengan nomor batch yang sama. Nah, bedanya apa? Kalau sampel pembanding yang disimpan itu mulai dari bahan awal, bahan kemas, dan produk jadinya. Jadi bahan awalnya yang digunakan untuk batch tersebut, bahan kemasnya, dan produk jadi yang sudah selesai diproduksi untuk batch tersebut, dan disimpan untuk tujuan analisis bila dibutuhkan selama masa edar. Ini sampel pembanding. Tadi kalau misalnya ada keluhan, kok produk ini di pasaran banyak yang sudah rusak, atau banyak yang bentuknya tidak sempurna. Nah, itu nanti dicek ke sampel pembandingnya yang ditinggalkan di industri. Apakah benar? Takutnya memang sediaannya yang rusak, maka sampel pembandingnya pun pasti juga akan rusak. Atau jangan-jangan pengolahan yang ada di luar. Maksudnya kayak misalnya waktu proses penyimpanan produk di pasaran, ternyata dia tidak sesuai standar. Kalau dilihat sampel pembandingnya ternyata baik-baik aja, hanya di pasaran aja yang rusak. Nah, ada kemungkinan mungkin handlingnya yang tidak sesuai dengan peraturan. Ada lagi sampel pertinggal. Kalau sampel pertinggal ini yang disimpan adalah produk jadinya saja.
Produk jadi yang dikemas dalam kemasan lengkap untuk tujuan identifikasi, tampilan, kemasan, label, brosur, nomor batch, tanggal expired date, dan lain-lain. Biasanya, sampel pertinggal ini menjadi bagian dari sampel pembanding. Jadi, produk jadi di sampel pembanding ini sekaligus sebagai sampel pertinggal. Jadi, kalau sampel pertinggal itu hanya digunakan sebagai acuan aja. Misal kita menemukan produk palsu, kita mau lihat bener nggak ini palsu, kita lihat dari kemasannya, dari fontnya misal, tintanya, atau warna kemasan, atau warna botol, dan lain-lain. Nah, dari tampilannya itu kita cek ke sampel pertinggal, si produk jadinya. Tapi kalau ternyata kita butuh melakukan analisis, misal pengujian kadar, uji cemaran, dan lain-lain, maka kita pakai si sampel pembanding. Kondisi penyimpanan sampel-sampel ini sesuai dengan izin edar, dengan jumlah sampel yang harus kita simpan itu minimal cukup untuk 2 kali uji lengkap. Jadi tidak diatur berapa jumlah spesifiknya, yang penting cukup untuk 2 kali pengujian secara lengkap. Tergantung dari sediaannya. Misal sediaan tablet, uji lengkapnya ada apa aja. Sediaan sirup, uji lengkapnya ada apa aja, dan seterusnya. Nanti dihitung oleh pihak industri, kemudian disimpan sejumlah sediaan untuk jaga-jaga nanti kalau ada laporan. Kemudian berapa lama penyimpanannya? Untuk produk jadi itu disimpan dari expired date plus 1 tahun. Jadi kalau expired date-nya 5 tahun, ya disimpan 6 tahun. Kalau expired date-nya 3 tahun, disimpannya 4 tahun, dan seterusnya. Kalau bahan awal disimpan 2 tahun setelah rilis, misal rilisnya tahun 2020, disimpan sampai tahun 2022. Kalau bahan kemas, disimpan selama masa edar. Kalau masa edarnya 3 tahun, ya udah disimpan aja 3 tahun. Setelahnya boleh setelahnya boleh dibuang atau boleh dimusnahkan. Nah, ini terkait dengan soal nomor 6. Apoteker QC akan menyimpan sampel pertinggal produk jadi tablet teofilin. Diproduksinya Agustus 2025. Produk tersebut punya masa simpan 5 tahun. Sampai tanggal berapa sampel pertinggalnya harus disimpan? Dalam bentuk produk jadi, tadi disimpan berapa lama? 6 tahun sampai 2031, Kak. ED plus 1 tahun. ED plus 1. Berarti dari 2025 ditambah 6 tahun. Jawabannya adalah Agustus 2031. Cukup jelas? Kak, mau izin konfirmasi aja. Tadi kakak Mm-mm. bilangnya yang biasanya sampel pembanding menjadi bagian sampel pertinggal gitu ya, Kak? Sampel pertinggal bagian dari sampel pembanding. Yang Oh. produk jadinya ini. Oh, oke, terima kasih, Kak. Oke. Karena kan kalau sampel pertinggal dia cuma butuh produk jadinya aja. Nah, si produk jadinya ini bisa dihitung sebagai sampel pembanding sekaligus sebagai sampel pertinggal. Gitu. Buat menghemat supaya nggak terlalu banyak yang disimpan. Oke. Sekarang kita masuk ke tadi uji ekivalensi. Tadi uji ekivalensi dilakukan kalau kita mau membandingkan antara obat kopi dibandingkan dengan obat patennya atau si inovatornya. Nah, uji ekivalensi ini acuannya bisa ke Perbepom nomor 11 tahun 2022 tentang tata laksana uji bioekivalensi. Tadi tujuannya kita mau memastikan obat generik atau obat generik bermerek, karena dia merupakan obat kopi, kita pengen mastiin ketika dibandingkan dengan si pemilik paten, ini efeknya tuh setara. Hasil yang diberikan itu setara, meskipun kita hanya pakai obat tiruannya. Karena senyawa yang digunakan kan sama, tapi mungkin formulanya berbeda. Jadi itu bisa juga mempengaruhi nanti efek si obatnya. Makanya penting dilakukan uji ekivalensi. Nah, uji ekivalensi ini bisa dilakukan secara in vivo maupun in vitro. Kalau in vivo, itu tandanya kita melakukan uji ke manusia.
Jadi kalau di uji ekivalensi ini, in vivo di sini bukan ke hewan, tapi sudah ke manusia. Kalau uji in vitro, itu uji disolusi terbanding atau UDT. Jadi nanti kalau ketemu istilah UDT, itu maksudnya uji ekivalensi in vitro, uji disolusi terbanding. Nah, kapan suatu produk itu diuji in vivo, kapan boleh diuji in vitro aja? Produk itu harus diuji in vivo kalau yang pertama, sediaannya sediaan oral, lepas cepat kerja sistemik dengan zat aktif yang memiliki indeks terapi sempit. Contohnya kayak misal digoxin, teofilin, kemudian warfarin, heparin, dan teman-temannya. Kalau dia masuk obat-obatan kategori indeks terapi sempit, maka harus diuji in vivo, diuji ke manusia. Kemudian untuk kondisi serius, obat-obat untuk kondisi serius, misal antibiotik, obat jantung atau angina, kemudian obat HIV, obat hipertensi, dan lain-lain. Ini ada contohnya di PerKB-POM-nya. Kalau dia obat yang digunakan untuk kondisi serius atau critical use, maka harus diuji in vivo. Kemudian obat yang memiliki masalah bioavailabilitas dan menggunakan eksipien atau proses pembuatan yang mempengaruhi bioekivalensi. Misal kita pakai eksipien yang dia menghambat kelarutan obatnya atau menghambat penyerapan obatnya. Itu harus diuji in vivo. Kemudian yang kedua, kalau bentuk sediaannya itu bukan untuk penggunaan oral, bukan untuk penggunaan parenteral, tapi efeknya sistemik. Tidak diminum oral dan tidak diinjeksikan, tapi efeknya sistemik. Contoh, sediaan transdermal. Transdermal ini kan ditempel di kulit, tapi efeknya sistemik. Kemudian sediaan supo. Supo ini juga ada yang sistemik. Supo sistemik, ini kan digunakan lewat dubur, tidak diminum, tidak diinjeksikan, tapi efeknya sistemik, maka dia juga harus diuji in vivo. Kemudian yang ketiga, obat lepas lambat atau modifikasi untuk efek sistemik. Obatnya misalnya obat sustained release atau extended release. Lepas lambat nih harus diuji in vivo. Kemudian yang keempat, obat kombinasi yang salah satunya masuk kategori in vivo. Jadi obatnya ini satu tablet isinya 2 senyawa, salah satu senyawanya masuk kategori uji in vivo. Maka harus seluruh tablet tersebut diuji in vivo. Yang kelima, obat bukan larutan untuk non-sistemik atau sediaan topikal. Ini bisa dilakukan studi farmakodinamik. Tidak perlu uji farmakokinetik. Jadi dia uji in vivo tapi cukup farmakodinamik aja, nggak perlu farmakokinetik. Kalau yang lain, ini dilakukannya uji farmakokinetik. Gimana caranya? Kalau yang uji in vivo bisa dengan studi paralel, bisa dengan crossover. Kalau yang paralel, kita rekrut sejumlah subjek, ada beberapa orang, yang satu kelompok dikasih obat A, misalnya ini obat patennya, yang satu kelompok lain dikasih obat generiknya. Nah, kemudian nanti kita bandingkan data farmakokinetiknya. Rasio AUC antara kedua kelompok atau rasio konsentrasi maksimum, Cmax-nya, antar kedua kelompok. Kemudian bisa juga dengan menggunakan metode crossover. Jadi kalau yang paralel tadi subjeknya disuruh minum obat, kalau yang obat paten ya dia cuma minum obat paten aja. Kemudian nanti diambil sampel darah atau sampel urinnya untuk dicek kadar obat dalam darah atau dalam urin. Kalau yang kelompok obat generik ya udah dia cuma dikasih obat generiknya aja, kemudian diambil sampel darah atau urinnya. Kalau yang crossover tukeran. Jadi 2 kali pengujian. Kelompok pertama awal-awal dapat obat paten, kelompok kedua dapat obat generik. Kemudian setelah selesai periode washout, periode penghilangan obat, setelah obatnya sudah dicek sudah tidak ada di tubuh, ditukar. Yang tadinya dapat obat paten ganti minum obat generiknya. Yang tadinya dapat generik ganti minum obat
patennya. Nanti sama, dilihat parameter farmakokinetiknya. Apakah mereka setara atau tidak. Ini untuk uji in vivo. Nah, kapan nggak perlu uji in vivo? Cukup in vitro aja. Cukup uji di solusi terbanding. Nggak perlu pakai ngerekrut subjek. Kalau yang pertama obatnya tidak masuk kategori in vivo, tadi kategori yang 4 tadi, atau obat generik yang hanya beda kekuatan tapi produsennya sama. Misalkan kita bikin digoxin, tablet. Tadi digoxin masuk kategori obat yang indeks terapi sempit. Maka dia harusnya di in vivo. Industri bikin 2 jenis kekuatan sediaan. Kekuatan sediaan yang besar dan yang kecil. Sama-sama bentuknya tablet, hanya beda dosisnya aja. Yang besar ini harus melalui uji in vivo. Sedangkan yang dosis kecil, selama formulanya sama, hanya beda jumlah zat aktifnya, maka dia boleh uji in vitro saja. Tidak perlu di in vivo juga. Kemudian yang ketiga berdasarkan sifat BCS dari si obatnya. BCS ada berapa kelas? Ada 4. BCS 4. ada 4, kelas 1, 2, 3, 4. Yang membedakan kelarutan dan permeabilitas. Kalau kelas 1 kelarutannya gimana? Tinggi, Tinggi, bagus. permeabilitasnya tinggi. Kelas Tinggi. 2 Rendah. kelarutannya. Kelarutannya rendah, permeabilitasnya tinggi. Oke, kelas 3 Kelarutannya tinggi, permeabilitasnya rendah. kelas 4. Kelarutannya rendah, permeabilitasnya rendah. Oke. Kalau si obat tersebut masuk BCS kelas 1, maka dia boleh diuji in vitro saja. Atau BCS 2 asam lemah. Maksudnya di sini dia kelarutan dalam air tinggi hanya pada pH basa. Jadi di pH asam dia BCS kelas 2 kelarutannya rendah, tapi begitu dia masuk pH basa atau pH usus, kelarutannya meningkat. Itu namanya BCS 2 asam lemah. Kemudian BCS 3. Kalau dia kelarutannya sangat cepat, nah ini maka dia boleh cukup diuji in vitro saja. Jadi kalau obat-obat yang BCS kelas 1, BCS 2 asam lemah, dan BCS 3, dia boleh diuji in vitro. Ujinya, kita melakukan uji disolusi. Tapi yang membedakan di sini uji disolusi terbanding, kita membandingkan disolusi sampel kita dengan disolusi si obat paten. Kemudian, kondisi pengujiannya, untuk uji disolusi terbanding, kita melakukan disolusi di 3 media yang berbeda. pH 1,2, 4,5, dan 6,8. Kemudian metode yang digunakan bisa menggunakan metode basket atau keranjang dengan kecepatan putaran 100 rpm, bisa dengan metode dayung 50 rpm. Jumlah sampel yang digunakan minimal 12 sampel. Kalau kita uji disolusi biasa, jumlah sampelnya biasanya cuma 6. Tapi kalau uji disolusi terbanding, minimal 12. Kriteria ekivalensinya, nilai F2-nya 50 sampai 100. Jadi nanti uji disolusi terbanding, kita membandingkan nilai F2. F2 ini ada rumusnya. Kalau teman-teman buka per KB POM yang tadi, nanti ada rumus F2. Tapi ini similarity, tapi ini nggak akan keluar di soal. Biasanya cukup syarat ini aja. Teman-teman nggak akan disuruh menghitung nilai F2-nya. Yang penting di atas 50 sampai 100. Ada lagi sediaan yang nggak perlu diuji ekivalensi, yaitu sediaan parenteral, injeksi, dalam bentuk larut air. Kemudian larutan oral, selain suspensi yang dia larut air, itu juga nggak perlu diuji. Kemudian bubuk untuk dilarutkan atau obat gas, ini juga nggak perlu. Dan sediaan mata, telinga, atau topikal dan aerosol yang larut air. Jadi intinya kalau sediaannya dalam bentuk terlarut air, itu tidak perlu diuji in vitro. Diuji ekivalensi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kak, izin mau tanya. Saya masih bingung Kak untuk BCS 2 asam lemah sama BCS 3. Maksudnya gimana ya Kak? Oke, kalau obatnya BCS 2 asam lemah. BCS 2 asam lemah itu adalah obat yang dia sebenarnya kelarutannya bagus,
tetapi hanya pada kondisi basa. Ketika dia di asam, dia masuk ke BCS2. BCS2 itu apa? BCS2 itu obat kelarutannya kan rendah. Nih, BCS kelas 2 itu kelarutannya rendah. BCS2 asam lemah berarti dia kelarutannya rendah hanya pada kondisi asam. Obat itu kan ketika masuk, tablet kita minum, masuk ke lambung. Lambung itu kan pertama, ini dulu, kondisinya kan asam dulu. Baru nanti setelah keluar dari lambung, pindah ke usus, baru dia masuk ke area yang basa. Nah, untuk obat-obat yang ketika di lambung, ketika dalam kondisi asam dia susah larut, ini masuk ke BCS2 asam lemah. Ketika di kondisi asam, dia BCS kelas 2, yaitu kelarutannya rendah. Tetapi, ketika dia masuk ke pH 6,8 atau pH usus, dia kelarutannya langsung tinggi. Intinya adalah obat ini, di asam dia susah larut, tapi di basa dia mudah larut. Itu yang BCS2 asam lemah. Kalau BCS3 tadi kelarutannya tinggi, tapi permeabilitasnya memang rendah. Jadi kalau untuk uji ekivalensi ini kebanyakan lebih dilihat dari kelarutan obatnya. Selama obatnya itu mudah larut, disolusinya sangat cepat, maka dia bisa diuji in vitro aja. Gitu? Paham Kak, sama itu Kak, kalau dia tanpa uji untuk yang 1 sampai 4 itu mereka tanpa pengujian secara in vitro dan in vivo Kak. Jadi dia tidak dipersyaratkan untuk dilakukan uji ekivalensi. Karena sebenarnya mereka sudah dalam bentuk tadi larut air. Jadi tadi uji ekivalensi ini cenderung memperhatikan kemampuan si obatnya larut dalam air. Obat-obat injeksi parenteral yang dia dalam bentuk larut air, obat intravena, intramuskular, subkutan, larut air tuh nggak perlu diuji, nggak perlu dibandingkan antara obat generik dengan si patennya. Kemudian obat oral dalam bentuk sirup itu kan larut air. Selain suspensi, karena kalau suspensi ini kan dia tidak terlarut, dia terdispersi aja. Kalau suspensi dia harus diuji ekivalensi, tapi kalau yang lain yang dalam bentuk terlarut, maka itu nggak perlu diuji, dan seterusnya. Gitu? Oke, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke. Kak, mau tanya, Hmm? kan tadi yang sampel uji disolusi kan minimal 12 tablet, Kak. Hmm. Nah, terus kalau misalnya dalam pengujian itu ada sampel yang gagal, dilanjutin lagi atau enggak? Soalnya kan biasanya kan uji disolusi kan ada 3 tahap tuh. Yang pertama, Oke. Ini beda. Kalau yang itu oh uji beda. disolusi untuk evaluasi sediaan yang ada di Farmakope. Kalau itu kan emang ada 3 tahap, S1, S2, S3. Nah, tapi kalau untuk uji ekivalensi, nanti kita ngacunya ke hasil perhitungan nilai F2. Gitu, Kak. Jadi nanti di sini aku nggak ngejelasin karena memang rumusnya panjang dan susah dan nggak akan keluar juga. Intinya adalah nanti dari 12 sampel tersebut diuji, kemudian dihitung secara keseluruhan nilai F2-nya berapa. Jadi dia langsung diuji sekaligus, maksudnya dihitung jadi satu kesatuan. Nanti dilihat nilai F2-nya berapa. Kalau dia masuk rentang 50 sampai 100, ya udah dia memenuhi uji ekivalensi. Tapi kalau ternyata di bawah 50, ya berarti dia tidak memenuhi uji ekivalensi. Ya mungkin nanti si industrinya harus melakukan reformulasi. Gitu. Itu, Kak Marcella? Kak. Ada lagi yang lain? Oke, kita masuk soal nomor 7. Pernyataan berikut ini yang benar terkait dengan uji ekivalensi in vitro atau uji disolusi terbanding untuk produk obat generik adalah A, B, C, D, E? Yang? Yang Kak. Oke, yang E. Dapat dilakukan untuk obat generik dengan beda kekuatan namun berasal dari produsen yang sama. Nomor 8. Berikut ini merupakan contoh sediaan atau obat yang perlu dilakukan uji ekivalensi secara in vivo apabila akan dilakukan pembuatan obat generiknya. Kecuali yang mana yang tidak perlu diuji in vivo, A, B, C, D, E? Yang B. Yang B. Sediaan dengan zat aktif BCS kelas 3 dengan disolusi yang sangat cepat. Kalau ini cukup diuji in vitro saja.
Oke. Terakhir kita masuk ke uji stabilitas. Ada banyak istilah di uji stabilitas, ada istilah uji stabilitas long term, accelerated, stress test, ongoing, dan in use. Uji stabilitas ini fungsinya buat apa? Tujuannya adalah kita pengen tahu masa simpan atau expire date, dan kondisi simpan yang sesuai dari obat yang mau kita daftarkan. Kalau kita mau daftarin obat, kita pasti ditanya, ini klaim expire date-nya berapa tahun? Cara taunya dari mana? Dari melakukan uji stabilitas. Ada uji stabilitas long term dan accelerated. Kalau long term, ini uji stabilitas di mana obatnya itu sediaannya kita simpan pada kondisi normal, kondisi yang direkomendasikan. Misal obatnya disimpan di suhu ruang, ya sudah, kita simpan di suhu ruang. Atau dia harus disimpan di suhu dingin, 2-8 derajat, ya sudah, kita simpan di suhu tersebut. Kemudian nanti selama penyimpanan, kita melakukan sampling. Kita sampling, kita cek apakah obatnya masih stabil atau enggak. Nah, kalau yang long term ini, dia cukup panjang pengerjaannya, bisa bertahun-tahun. Nah, kalau kita menentukan expire date hanya berdasarkan uji stabilitas long term, itu akan butuh waktu yang lama. Karena mungkin obatnya itu baru expired setelah 2 tahun, atau setelah 3 tahun, atau mungkin setelah 5 tahun. Nanti kita kalau nungguin sampai selesai 5 tahun, kita nggak daftar-daftar ke Badan POM, nggak bisa menjual obatnya. Maka biasanya, selain melakukan uji long term, ditambah juga dengan uji accelerated atau uji dipercepat. Uji ini didesain dengan meningkatkan suhu dan kondisi simpannya, dibuat agak lebih ekstrim, supaya nanti si obatnya itu lebih cepat terdegradasi. Nah, nanti kita bisa memperkirakan berapa lama expire date dari si sediaan berdasarkan uji dipercepat. Jadi dua ini harus dikerjakan, tapi ketika kita mau melakukan registrasi, boleh kita selesaikan dulu yang accelerated, terus kita registrasikan, sambil menunggu nanti yang long term selesai dikerjakan. Karena kan yang long term tadi hitungannya tahunan, jadi ya sudah, yang accelerated dulu diselesaikan, ini kan cepat, cuma 6 bulan, nanti kita perkirakan, oh berdasarkan data accelerated, ternyata perkiraan expire date-nya 3 tahun misalnya. Nah ya sudah, kita registrasikan, obatnya bisa kita jual, sambil kita menyelesaikan uji yang long term, atau uji yang diperpanjang selama 3 tahun. Kemudian ada lagi uji stress test. Uji stress test ini kita memaparkan kondisi yang ekstrim terhadap sediaannya untuk tahu kira-kira nanti kalau dia disimpan di kondisi yang ekstrim seperti apa, degradan yang terbentuknya gimana, kemudian juga bisa dilakukan uji fotostabilitas. Ini termasuk ke dalam uji stress test. Jadi sediaannya selama disimpan itu disinarin oleh sinar UV yang tidak yang intensitasnya tinggi. Nanti dilihat apakah produknya rusak atau tidak. Kemudian ada uji ongoing. Kalau uji ongoing, ini untuk memonitor produk yang sudah dipasarkan. Kita pengen ngecek nih, apakah produk yang sudah selesai kita produksi, kita jual di pasaran, apakah dia masih stabil atau tidak. Ini namanya uji stabilitas ongoing. Yang terakhir ada uji in use. Kalau in use ini digunakan untuk sediaan yang harus direkonstitusi atau sediaan dosis ganda. Kita pengen lihat bagaimana kestabilan si produk ketika dia digunakan. Contoh misal serbuk kering untuk suspensi. Kita pengen lihat setelah dia direkonstitusi itu stabilnya berapa lama. Atau misal sediaan tablet yang disimpan dalam kemasan dosis ganda, misal tablet dalam botol. Kita cek ketika botolnya itu dibuka tutup, terpapar angin, dan lain-lain. Apakah si obat-obat yang tersimpan itu masih bagus atau tidak. Nah, ini beberapa contoh istilah-istilah yang ada di uji stabilitas. Nah, kita bahas yang long term dan accelerated. Untuk kondisi penyimpanannya, kalau dia disimpan di suhu ruang, ini untuk suhu ruang,
Kalau kita tahu nih, misal berdasarkan literatur, obat kita ini nanti dia tahan disimpan di suhu ruang. Maka untuk uji diperpanjangnya atau long term-nya disimpan di suhu 30 derajat dengan RH 75%. Sedangkan kondisi dipercepatnya suhunya dinaikin 10 derajat dari 30 jadi 40 derajat. RH-nya sama 75%. Nah, selama disimpan, dilakukan sampling. Untuk uji long term, samplingnya dilakukan di bulan ke-0, 3, 6, 9, 12, 18, dan 24. Serta setahun sekali sampai expired date yang diajukan. Kalau ngajuinnya 3 tahun, ya ditambahin, berarti 36. Bulan ke-36 tuh disampling juga, dan seterusnya. Atau gampangnya, di tahun pertama, samplingnya tiap 3 bulan. Di tahun kedua, samplingnya tiap 6 bulan. Dan tahun ketiga dan seterusnya, sampling tiap 12 bulan. Kemudian kalau untuk uji dipercepat, cukup 0, 3, dan 6 bulan aja. Jadi cuma 6 bulan pengujiannya. Kalau ternyata dia harus disimpan dalam kondisi dingin, di suhu kulkas, uji long term-nya di suhu 5 derajat plus minus 3 derajat, uji dipercepatnya di 25 derajat Celcius, RH-nya 60%. Sedangkan kalau ternyata obatnya harus dalam kondisi beku, maka hanya ada uji diperpanjang saja di minus 20 derajat Celcius. Untuk frekuensi pengujiannya sama seperti ini. Kemudian, kalau kita melakukan uji stabilitas ongoing, produknya sudah diproduksi, sudah dijual di pasaran, maka kondisi simpannya sesuai dengan uji long term atau uji sesuai dengan cara penyimpanannya. Dia harus disimpan di suhu ruang, ya sudah. Ketika uji stabilitas disimpan di suhu ruang. Dia harus disimpan di suhu beku, ya berarti waktu uji stabilitas harus di suhu beku. Frekuensinya yang membedakan kalau untuk uji ongoing itu cukup setahun sekali aja. Samplingnya tiap 12 bulan. Kemudian kalau uji in-use stability test, ini kondisi simpannya sama seperti uji long term, dengan frekuensi pengujiannya minimal 30 hari. Dan yang terakhir, stress test, ini kita menyimpan pada kondisi simpan yang lebih ekstrim, 10 derajat lebih tinggi dari uji dipercepat. Misal, tadi uji accelerated, untuk produk yang disimpan di suhu ruang, suhu penyimpanannya berapa? Accelerated untuk suhu ruang? 40, Kak. 40 derajat Celcius. Ketika kita mau melakukan stress test, maka suhunya dinaikin lagi. Jadi 50 derajat Celcius. Atau ada yang 60 derajat Celcius. Intinya dibuat lebih ekstrim dibandingkan suhu ketika dia diuji accelerated. Untuk frekuensi pengujiannya ini tidak diatur secara spesifik di guideline-nya. Oke, untuk uji stabilitas ada yang mau ditanyakan dulu? Kak mau nanya dong, Mm-mm. kan yang di slide sebelumnya Kak bisa tolong pindahin? Ini? Bukan yang di uji stabilitas, oh ya. Ini kan ada yang uji stabilitas diperpanjang sama dipercepat. Kalau Mm-mm. tidak salah, kan menjelaskan bahwasanya kalau misalnya kita untuk registrasi, itu kan dia dipercepat dulu ya. Kayak kita memakai dengan misalnya kayak kan 3 tahun nih yang dipercepat untuk didapatkan hasilnya. Kemudian kita kan masih dalam tahap uji yang diperpanjang gitu kan. Ketika nanti hasilnya yang diperpanjang sama dipercepat itu berbeda, bagaimana ya Kak registrasinya? Karena kan kita yang waktu untuk registrasi itu kan ujian dipercepat gitu. Sedangkan Mm-mm. hasil yang panjang itu berbeda dengan hasil yang uji dipercepat. Gitu, Oke, Kak. biasanya kalau uji dipercepat itu kan dia 6 bulan. Nanti ada perhitungannya, ada rumus perhitungannya, dan kalau misalnya dia lolos di uji dipercepat, kalau nggak salah itu, kalau dia bisa bertahan selama 6 bulan, itu setara dengan dia stabil selama 3 tahun. Jadi setidaknya kita bisa menaruh klaim si sediaannya itu
expire date-nya selama 3 tahun. Asalkan uji dipercepatnya lolos. 3 tahun atau 5 tahun gitu, aku agak lupa. Nah, nanti ketika selesai uji diperpanjang, itu nanti bisa disesuaikan. Bisa kita tetap mengklaim 3 tahun. Atau ternyata ketika diuji diperpanjang, ternyata stabilitasnya itu bisa sampai 5 tahun. Ya sudah, kita bisa melakukan pengajuan perubahan ke Badan POM untuk mengubah klaim expire date-nya. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi yang pasti intinya, kedua uji ini harus dilakukan untuk registrasi. Tapi untuk boleh mulai dijual, obatnya itu boleh dengan data accelerated dulu. Nggak perlu nunggu sampai yang long term-nya selesai. Karena kan tadi bisa bertahun-tahun. Jadi yang penting accelerated-nya dulu selesai. Oh, 6 bulan dia memenuhi persyaratan, berarti bisa diperkirakan ini stabilnya selama sekian tahun. Misal tadi, oh berarti dia stabil selama 3 tahun. Nah, nanti setelah diuji diperpanjang, ternyata bisa lebih panjang, ya sudah kita melakukan revisi ke registrasi ke Badan POM gitu. Nanti ada jenis-jenis registrasinya. Kan registrasi itu ada registrasi baru, registrasi variasi, registrasi notifikasi, dan registrasi ulang. Nah, itu kita bisa mengajukan perubahan klaim ke Badan POM. Gitu, Kak Ayu menjawab? Oke, terima kasih, Kak. Ada lagi? Izin bertanya, Kak. Mm-mm. Kalau misalnya obatnya itu nggak lolos di yang dipercepat, itu boleh dijual atau gimana? Bukan nggak lolos, biasanya nanti uji dipercepat itu, misal nih ternyata 6 bulan itu dia tidak memenuhi, ternyata dia di bulan ketiga atau di bulan keberapa dia tidak tidak mencapai, biasanya nanti ya dilihat dari hasil perhitungannya. Itu kan dari hasil perhitungannya bisa tahu, aku nggak ada rumusnya di sini, cuma nanti dari hasil perhitungan itu kita bisa memperkirakan, oh ternyata dia nggak sampai 3 tahun, misal ternyata dia hanya tahan 1 tahun, ya sudah, berarti diklaimnya 1 tahun. Atau bisa juga si industrinya yang melakukan reformulasi, diformulasi ulang supaya nanti sediaannya memenuhi kestabilan yang diinginkan. Karena biasanya kan mau nggak mau dia pengennya yang expire date-nya panjang, supaya dia si obatnya itu bisa diedarkan dalam waktu yang lama gitu. Masa edarnya bisa panjang. Jadi ya paling ya tidak akan diloloskan, tapi disesuaikan expire date-nya dengan hasil perhitungan atau ya tadi dilakukan reformulasi tergantung keputusan dari si pihak industrinya gitu. Gitu. Oke, Kak. Ada lagi? Oke, kalau gitu masuk ke soal nomor 9. Uji stabilitas yang dilakukan untuk mengetahui efek dari kondisi yang parah terhadap produk obat seperti uji fotostabilitas dan dapat digunakan sebagai data pendukung untuk mengidentifikasi degradan potensial. Merupakan jenis uji stabilitas apa? Stress test. Oke, kita masuk ke stress test. Tadi fotostabilitas itu salah satu contoh uji stress test, memberikan kondisi yang ekstrim kepada si obatnya supaya kita bisa memprediksi kira-kira degradan yang terbentuk itu nanti seperti apa. Siapa tahu nanti degradannya ada yang membahayakan. Oke, kemudian nomor 10. Apoteker akan melakukan uji stabilitas ongoing terhadap sediaan suspensi yang sudah dipasarkan. Bagaimana frekuensi pengambilan sampel untuk uji stabilitas apabila produk memiliki klaim masa simpannya 3 tahun dengan suhu simpan pada suhu ruang? Kita lakukan pengujian atau sampling pada bulan keberapa aja? Tadi kalau ongoing, samplingnya setiap berapa bulan? Setiap tahun. Oke, tiap tahun atau tiap 12 bulan sekali. Oke, karena di sini 3 tahun, berarti kita sampling di bulan ke 0, dari 0 terus 12, 12, 36, 24, dan 36. 36. Jadi jawabannya yang D. Sampai di sini cukup jelas? Oke, sudah jelas semua? Pas nih 2 jam, kurang dikit. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, mungkin aku cukupkan sekian. Terima